Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru, kesempatan yang baru, dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani pasal 3 ayat 7-9 dan ayat yang ke-19. Tertulis demikian. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Ayat 19, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Saudara dikasihi Tuhan, bagian yang perlu kita kerjakan adalah melakukan dengan taat dan percaya akan setiap hal yang difirmankan oleh Tuhan. Dan bagian Tuhan adalah mengerjakan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Jangan kita mengutak-atik apa yang menjadi bagian Tuhan. Seandainya kita mengurusi, ikut campur apa yang Tuhan kerjakan, lalu bertanya-tanya bagaimana caranya Tuhan bisa mengerjakan hal itu, kita menyaksikan, meragukan atau mempertanyakannya, maka itu berarti kita sudah berada di posisi dan tempat yang salah. Bukanlah kompetensi kita untuk mengadakan suatu peristiwa. Kita tidak perlu tahu apa dan bagaimana cara Tuhan bekerja dalam setiap peristiwa. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengerjakan tugas bagian kita dengan percaya sungguh bahwa Tuhan berkarya untuk mendatangkan kebaikan dan membawa kita masuk dalam rencananya. Nabi Musa pernah mempertanyakan bagaimana caranya Tuhan akan mendatangkan burung-burung puyuh. Dan Tuhan berkata pada Musa bahwa kuasanya tidak akan kurang untuk melakukan hal itu. Jadi saudara, kita tidak perlu bingung dan bertanya bagaimana Tuhan menolong kita. Bagian kita hanyalah percaya kepadanya dan setia melakukan kehendak-Nya. Kita membaca di sini saudara, dalam Ibrani 3 ayat 7-9 dan 19, bahwa ternyata mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan tidak cukup untuk membuat hati orang tetap percaya. Untuk sementara waktu, mereka memang terkesima, kagum dan percaya. Tapi iman mereka tidak berakar jauh ke dalam, sehingga situasi kesukaran yang datang membuat mereka murtad. Mereka melupakan Tuhan, mereka marah dan meninggalkan Tuhan. Kita perlu menyadari ada satu kebenaran di sini saudara, bahwa percaya kepada Tuhan tidak bisa hanya didasarkan pada mujizat-mujizat semata, tapi percaya kepada Tuhan hendaknya melibatkan hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan setia kepada Tuhan. Sehingga walaupun keadaan yang sulit melanda, kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, maka pasti kita akan tetap berpegang dan berpaut kepadanya. Dari antara bangsa Israel yang berjalan di padang gurun, ada sebagian kecil di antara mereka yang tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun mereka sama-sama mengalami kesukaran dan juga sama-sama melihat mujizat-mujizat Tuhan, sama-sama diproses di padang gurun,
tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dibandingkan dengan orang-orang yang lain, mereka tetap setia dan beriman meski situasi apapun terjadi dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jelas di sini saudara, bahwa tanpa kepercayaan, tanpa iman, maka kita tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Tanah perjanjian berbicara bukan hanya secara lahiriah tentang sebuah wilayah, tapi tanah perjanjian di sini berbicara tentang janji Tuhan dan juga mengenai sorga yang kekal di mana kita akan menuju ke sana. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita adalah percaya kepada Tuhan dan lakukan bagian kita dengan setia. Tuhanlah yang akan mengerjakan perkara-perkara selanjutnya dalam hidup kita. Seringkali saudara, kita tidak percaya kepada Tuhan ketika situasi yang sulit melanda. Tapi mari latih iman kita pada saat ini. Berkomitmenlah untuk tetap teguh dalam mempercayai Tuhan dan percaya akan karyanya yang baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua senantiasa, sehingga kita dapat fokus pada apa yang harus kita lakukan dan mempercayai apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu untuk memulai segala aktivitas kami. Kami diingatkan untuk mempercayai Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, tidak goyah, tidak meninggalkan Tuhan, meskipun hal-hal atau situasi yang sulit terjadi dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya hati kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Kami sungguh-sungguh mempercayai Engkau dan percaya akan karya-Mu yang indah dalam hidup kami. Ajar kami untuk melihat ke depan, bukan pada situasi masalah, situasi jangka pendek yang seringkali membingungkan kami. Kami mau pandang pada janji firman-Mu, dan kami mau selalu setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan, dalam studi, dalam tugas-tugas, pekerjaan, pelayanan, dan semua yang kami kerjakan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat, membawa terang bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, pergumulan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, kesehatan, ekonomi, keuangan, pasangan hidup, studi, dan berbagai persoalan lainnya. Segala rencana-rencana kami masing-masing, kami mohon lawatan Tuhan agar terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menyertai dan menuntun kami masuk dalam rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.